Iya ke sini. Nanti kita rasakan. Kita rasakan sebenarnya apa yang disiapkan atau dipikirkan. Yang dipikirkan oleh para santri, oleh anak bangsa terhadap Indonesia di 2045. Nanti kita akan dengarkan. Kenapa yang saya panggil perempuan dulu? Karena dalam dunia pendidikan itu laki-laki perempuan sama saja. Sini, sini. Ya. Dalam jabatan publik laki-laki perempuan sama saja. Yang berbeda adalah basul masail nanti itu tadi. Tadi ketua panitianya mana ya Gus? Ya Gus, ya. Yang paling penting yang itu yang tidak bisa itu. Karena menstruasi hanya dimiliki oleh perempuan. Itu kodrat. Tapi jabatan publik, ya, kalau guru di pondok pesantren Pak Kiai, Bu Nyai juga sama. Sama-sama. Namanya siapa? Loh, kok ketawa? Loh. Namanya Inayatus Sulaimah. Inayatus Sulaimah. Mbak Inayah. Iya, Inayah. Mondok di sini. Sekolah di sini. Oh, sekolah di mana sekolahnya? Di Mantiga Cirebon. Mantiga Cirebon. Oh, supporternya ya. Mbak Inayah dari Mantiga Cirebon. Di 2045 itu kok angkanya disebut ada apa itu? Seringkali saya dengar akhir-akhir ini ya Pak. Apalagi kebetulan saya sudah alumni di udah lulus? Iya, sudah lulus. Oke. Di sekarang 2045 kuliah. itu tahun apa itu? Oke. Tahun di mana Indonesia menginjak usia 1 abad. Stop. Jawaban langsung tepat. Indonesia 1 abad. Kira-kira kenapa orang menyebut 1 abad itu penting? Kemarin NU sudah 1 abad. Kira-kira kenapa orang berpikir kok 1 abad itu menjadi penting? Oh, sebagai anak muda, sebagai anak bangsa. Ada apa rupanya? 1 abad adalah umur atau usia yang dalam prosesnya itu sudah melewati berbagai macam proses yang panjang. Jadi ketika usia 1 abad, berarti kita punya mindset yang sudah berkembang, mindset yang harusnya sudah luas gitu Pak. Jadi kalau usia 1 abad, harusnya kita sebagai negara misal, kita harus bisa menjadi negara yang jauh lebih berkembang gitu daripada sekarang. Gus, ini lulusan Madrasah Aliyah nggak kalah sama SMA, SMK, perguruan tinggi. Agak jarang loh Mbak, agak jarang saya bisa mendapatkan penjelasan seperti Mbak Inayah, runtut, keren, visioner, dan paham akan imajinasi masa depan. Tenang, kok hau-hau, tenang. Mbak Inayah sebagai anak muda, wah ini penting ini, sebagai anak muda. Ada nggak sesuatu yang dikira-kira 100 tahun Indonesia merdeka itu yang ini sudah sesuai dengan cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar apa belum ya? Masyarakat adil, makmur, sejahtera. Udah apa belum kira-kira yang kurang apa? Coba. Cita-cita kemerdekaan Indonesia kan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya Pak. Yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, keren. Menurut saya. Yang kedua? Mencerdaskan kehidupan bangsa, menertibkan perdamaian dunia. Perdamaian dunia. Oke, daripada ingat-ingat sulit. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kira-kira sudah dicerdaskan apa belum, dan menurut Mbak Inayah kira-kira apa sih hari ini yang masih jadi masalah? Menurut saya dari sudut pandang dulu, sudut pandang warga Indonesia gitu loh Pak. Kadang kayak misalnya nih, tentang pendidikan itu masih
misalnya di beberapa daerah misalnya di pesisir gitu masih terbelakang gitu Pak. Pemikiran bahwa pendidikan itu ya sangat penting, apalagi pendidikan karakter, terus pendidikan tentang perilaku, budaya dan segala macam itu penting gitu loh. Dan kadang masih banyak di Indonesia khususnya misalnya di daerah pesisir itu sering ditemukan bahwa penduduk di sana masih berpikiran bahwa pendidikan itu masih terbelakang gitu. Oke, karena dianggap secara mindset, iya penting tapi nggak mau sekolah. Iya penting tapi nggak ada fasilitas. Iya penting tapi aksesnya sulit. Ini gambarannya. Saya mau tanya, perempuan mesti sekolah nggak? Perempuan harus sekolah apa enggak? Harus. Langsung ngegas. Kenapa harus? Karena menurut saya perempuan juga punya hak yang sama seperti laki-laki. Kita punya hak untuk berpendidikan, kita punya hak untuk berperan di masyarakat, kita punya hak untuk terjun ke masyarakat, dan kita punya hak untuk misal walaupun kita akan menjadi seorang ibu, ibu kan adalah pencetak generasi bangsa kan Pak. Jadi seorang ibu juga harus punya pemikiran yang luas dan juga pendidikan yang tinggi. Ini jawabnya sudah kayak guru loh ini. Saat tadi kayak muridnya, loh, kamu tahu nggak pendidikan itu penting gitu. Kira-kira saya bayangkan begitu. Ini keren betul ini. Kok ya dapet ya. Ini para sesepuh ini berbanggalah. Ada anak hebat yang hari ini bisa menjelaskan dengan bagus. Ya. Ini pertanyaan terakhir. Pendidikan, mindset, perempuan harus. Tapi Mbak Inaya, banyak loh perempuan muda itu dikawinkan usia dini. 15 tahun kawinkan, 14 tahun kawin. Kira-kira kenapa ya kok banyak perempuan yang menikah di usia dini? Ini kan ya mentalnya mungkin belum siap, fisiknya belum siap. Mbok sekolah tinggi-tinggi, itu kira-kira kenapa sih? Pertama yang saya temui ya beberapa misal di daerah sekitar saya tuh Pak. Ada memang teman saya misalnya menikah di usia muda karena tuntutan dari keluarga, misalnya ekonomi yang kurang bercukupan, jadi dirasa bahwa pernikahan itu karena kan di sini budaya kalau misalnya menikah berarti yang menafkahi adalah suaminya. Jadi orang tuanya itu berpikir bahwa dengan menikah berarti anaknya ini akan tercukupi gitu, akan dibiayai sama suaminya. Itu kebanyakan kayak gitu. Tapi bisa juga dari mindset sih Pak, karena sebenarnya kan kayak tadi yang difikirkan orang tuanya itu solusinya hanya satu-satunya menikah. Padahal masih banyak gitu solusi-solusi yang lain yang bisa bukan hanya itu gitu untuk memutus perekonomian yang sulit. Tepuk tangan dong, seneng aku ini. Ini saya, Bapak Ibu mohon maaf. Kalau kita punya generasi muda kayak gini, 2045 tidak sulit untuk mencapainya. Kita akan dapat emas betulan. Saya mau kasih hadiah apa ya ini ya? Usia berapa Mbak Inaya? Sekarang 19 tahun. 19. Pilihannya 4 kali. Pilihnya 4 kali ya. Mau saya kasih, suka baca enggak? Suka baca buku. Lumayan. Lumayan enggak? Lumayan suka. Oh lumayan suka, biasanya lumayan enggak. Tapi jarang kelihatan. Mau buku apa handphone? Yang mau saya kasih itu ini. Kok semua ada? Buku atau handphone? Alah kamu nggak usah ikut-ikut. Oh yang mau dikasih ini kok. Untuk sekarang sih
Handphone, Pak. Handphone. Pilihan pertama, masih ada kenaikan kelas. Sambil ujian sikap mental. Handphone apa sepeda? Sepeda saya sudah punya, Pak. Sepeda saya sudah punya. Jadi apa? Handphone aja. Handphone. Handphone apa laptop? Handphone apa laptop? Kebetulan laptop juga udah punya sih, Pak. Jadi yang sekarang dibutuhin handphone, kebetulan udah rusak. Handphonenya udah rusak. Ya nggak usah gini-gini rusak ya, kan rusak malu, aja. Bapak. Hah? Malu. Apa? Handphone. Hah? Handphone. Hah? Smartphone, Pak. Hah? Smartphone. Oh, maunya tetap smartphone. Kita kasih smartphone kalau begitu. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Inayah ya. Belajar yang semangat ya. Siap, Oke. Bapak. Kuliah? Kuliah Di mana? di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oh, pantas tambah pinter. Tepuk tangan dong. Makasih ya Mbak Inayah ya. Makasih, Bapak. Oke. Ya. Salim boleh nggak? Oh ya ya ya. Di IAIN loh Mbak.